Wali Kadep membawa Ayu Wandira ke pondok Tabib Wong yang sekarang menjadi rumah tinggal Meisin. Sekarang mereka sudah memasuki halaman pondok. Suasana di sekitar pondok sunyi dan lengang. Angin laut bertiup menerpa pucuk-pucuk pohon kelapa. Bintang bertaburan di atas langit. Wali Kadep menyuruh Ayu Wandira duduk di balai bambu yang terletak di depan serambi pondok. Nah, kau tunggu di sini, Yandu. Duduklah. Kau tidak perlu takut. Di sini aman. Apakah Nyai Paricara biasanya pulang larut malam, Pak? Ya, tidak tentu. Kadangkala Nyai malah tidak pulang sama sekali. Tapi kau tidak usah cemas. Kalau memang Nyai tidak pulang karena terpaksa menginap di desa lain, kau boleh menunggu di sini. Terima kasih, Bapak Wali Kadep. Nah, kalau kau lelah dan mengantuk, kau boleh tidur. Tidurlah. Aku masih mempunyai sedikit pekerjaan di belakang. Ayo, Nduk, tidurlah. Mudah-mudahan saja Nyai Paricara segera kembali. Wali Kadep melangkah menuju ke belakang pondok. Ayu Wandira membaringkan tubuhnya di atas balai bambu. Dia tidak segera tidur. Dia memang merasa lelah dan mengantuk. Tiba-tiba dia merasa sangat kesepian. Matanya memandang ke angkasa, ke arah bintang-bintang yang bertaburan di atas langit. Benarkah Nyai Paricara Meisin ibuku? Seperti apakah ibuku? Kata Nenek Raga Runting, ibuku cantik. Ibuku seorang wanita keturunan asing. Kulitnya putih dan halus. Wajahnya memancarkan cahaya kelembutan seorang wanita. Wajahnya teduh seperti rembulan. Benarkah demikian? Kalau memang dia benar-benar ibuku, apakah dia mau menerimaku? Bagaimana kalau dia tidak mau mengakui aku sebagai anaknya? Pikiran Ayu Wandira terus menerawang jauh, jauh sekali. Dia berusaha mencari sesuatu di balik angkasa yang hitam kelam, dan sesuatu itu adalah ibunya. Akhirnya, karena lelah dan mengantuk, gadis remaja itu pun terlelap di dalam tidur yang pulas. Angin malam membelai rambutnya yang hitam dan lemas. Ayu Wandira terkejut, karena tiba-tiba dia sudah berada di suatu tempat yang asing. Kakinya menginjak batu-batu kapur, dan pandangannya hinggap di atas lembah biru. Tempat itu sekalipun asing, tapi nampak sangat indah. Ayu Wandira tidak menyadari bahwa dirinya telah masuk dalam dunia mimpi. Tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh wanita, berpakaian sutra halus, berwajah lembut, muncul dari balik gemersik daun-daun ilalang. Cahaya matahari yang hampir terbenam menerawang di belakangnya. Angin padang membelai tubuhnya dan mengibarkan pakaian serta rambutnya. Wanita itu terus berjalan mendekat, tersenyum sambil merentangkan tangannya. Ayu Wandira. Ayu Wandira anakku, siapa kau? Aku belum pernah melihatmu. Aku ibumu, nak. Akulah yang melahirkanmu. 9 bulan kau berada dalam kandunganku. Kemarilah, Ayu. Aku ingin mendekapmu. Apakah namamu Meisin?
Apakah kau keturunan wanita asing? Benar, Ayu. Namaku Mesin. Aku keturunan bangsa Mongolia. Dan kau pun mempunyai darah bangsa Mongolia. Ayu, rupanya kau sekarang sudah menjadi gadis remaja. Aku bahagia sekali. Aku bahagia dapat bertemu denganmu, Ayu. Kemarilah, Ayu. Mendekatlah. Ibu ingin membelai rambutmu. Ibu ingin menciumi wajahmu. Ibu ingin mendekapmu selama-lamanya. Wanita itu terus mendekati Aywandira. Sambil merentangkan tangannya, dia berjalan menghampiri Aywandira. Tapi mendadak sosok tubuh itu lenyap bagaikan ditelan asap. Aywandira terkejut. Sekarang dia hanya berdiri sendirian. Sendirian berteman dengan kesunyian padang. Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan Ayu, Bu! Ada apa, Nyai? Ada apa? Tidak apa-apa, Bapak Raki Pamintihan. Aku hanya sedikit gemetar. Maafkan Bapak Kepala Desa. Saya telah memecahkan cangkir minumanmu. Tidak apa-apa, Nyai. Tidak apa-apa. Cangkir itu memang sudah tua dan retak. Biar sajalah nanti anak-anak yang membersihkannya, Nyai. Terima kasih, Bapak Kepala Desa. Saya tidak bisa lama-lama. Saya kira penyakit Bapak Kepala Desa tidak terlalu parah. Bapak Kepala Desa hanyalah kurang istirahat dan terlalu berpikir keras. Bapak membutuhkan istirahat. Iya. Memang benar, Nyai. Saya sudah lama sekali menjadi kepala desa Papayuman ini. Sudah hampir 25 tahun. Mungkin sudah saatnya saya harus diganti. Saya sudah terlalu tua. Tenaga saya sudah semakin rapuh. Bapak Kepala Desa tidak perlu terlalu memikirkan soal itu. Biarlah soal itu diselesaikan pemerintah Majapahit. Benar. Tapi menurut pendapat saya, Bapak belum terlalu tua. Bapak hanya kurang istirahat. Iya. Bagaimana saya bisa istirahat, Nyai? Saya hampir bekerja sendirian. Memang banyak pembantu-pembantu saya. Tapi mereka itu masih terlalu mengandalkan saya. Bapak harus mengajari mereka agar bisa bekerja dengan baik. Bapak harus mendidik anak-anak muda agar bisa bekerja dan nanti dapat mewarisi semangat dan ketekunan Bapak. Iya, itu benar sekali. Saya memang telah melalaikan satu hal yang sangat penting. Dan saya memang tidak mudah percaya kepada orang lain. Mungkin itulah yang membuat beban saya menjadi semakin berat. Bapak Kepala Desa, tidak mudah percaya kepada orang itu merupakan hal yang juga baik. Itu sebagai bukti bahwa kita mencintai tugas serta pekerjaan kita. Tapi kalau hal itu kita lakukan terlalu berlebihan, justru bisa berakibat yang kurang baik, Pak. Dan akibat itu akan menimpa diri kita maupun kepada orang lain. Nah, Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan penyakit Bapak Kepala Desa segera sembuh dan Bapak bisa bekerja lagi seperti sedia kala. Terima kasih Nyai Paricara.
terima kasih. Nyai telah jauh-jauh datang kemari. Ini saya sedikit mempunyai simpanan. Terima kasih Bapak Kepala Desa, tapi saya kira tidak usah. Terimalah Nyai, saya ikhlas memberikannya. Nyai sudah jauh-jauh datang kemari. Saya kira Nyai juga membutuhkan uang ini. Saya tidak ingin bersikap munafik, Bapak Kepala Desa. Siapa orang hidup yang tidak membutuhkan uang? Tapi bukan di situ masalahnya, Pak. Sampai saat ini, saya masih bisa bertahan. Saya masih mampu hidup tanpa harus mengganggu tugas-tugas saya sebagai seorang tabib. Saya sangat menghargai ketulusan hati Bapak Kepala Desa. Tapi saya mohon Bapak sudi mengerti apa yang saya inginkan. Pak Kepala Desa, Nyai Paricara itu tidak pernah menerima uang sebagai imbalan dari pekerjaannya. Jadi selama ini benar apa yang saya dengar dari orang-orang. Menurut berita yang tersiar, Nyai Paricara adalah seorang tabib yang mumpuni, yang pintar. Dan di samping itu, beliau juga terkenal rendah hati serta berhati mulia. Rupanya benar berita itu. Sekarang saya merasa bersyukur. Karena saya sudah membuktikannya sendiri. Tapi ngomong-ngomong Nyai, apa alasannya Nyai tidak mau menerima imbalan dari mereka yang pernah Nyai tolong? Alasanku sebenarnya sederhana saja, Bapak Kepala Desa. Tapi bisa juga alasan ini ditafsirkan yang tidak-tidak. Bisa juga alasan ini menjadi tidak sederhana dan jelimet. Saya tidak mau memungut bayaran, memungut imbalan jasa, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, saya masih bisa hidup dengan bercocok tanam. Saya menanam sayur-sayuran di tegalan warisan Bapak Wong. Saya juga menanam buah-buahan. Saya masih bisa hidup dengan bertani. Kalau hal itu sudah cukup, mengapa saya harus memungut bayaran lagi dari hasil pekerjaan saya sebagai tabib? Saya tidak ingin membebani orang-orang yang pada dasarnya sudah hidup susah. Saya ingin meringankan beban mereka. Adalah tidak lucu kalau penyakit mereka bisa sembuh, tapi selanjutnya hidup rumah tangga mereka dibelit oleh hutang. Begitu. Baiklah. Tapi saya mohon Nyai sudi menerima uang saya ini. Saya mohon agar saya dibuat pengecualian, Nyai. Saya tidak akan menjadi susah karena merelakan beberapa uang kepeng perak murni ini, Nyai. Karena itu, terimalah, Nyai. Saya akan merasa sangat gembira kalau Nyai Paricara sudi menerima uang saya ini. Saya benar-benar ikhlas. Saya benar-benar tulus, Nyai. Sudah saya katakan tidak usah, Bapak Kepala Desa. Tapi saya ingin memberikan sesuatu kepadamu, Nyai. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya telah ditolong. Bagaimana saya harus mengucapkan terima kasih kepada Nyai? Kalau begitu, baiklah, Pak. Begini saja, Bapak Kepala Desa. Kalau memang Bapak Kepala Desa ingin memberikan sesuatu kepada saya, baiklah. Saya tidak akan menolaknya. Saya akan menerimanya. Tapi tidak untuk diri saya sendiri. Lalu untuk siapa? Maksud Nyai bagaimana? Kalau memang Bapak Kepala Desa benar-benar mempunyai niat yang bersih, tulus dan bersih, saya mengajarkan begini, Pak. Kalau nanti penyakit Bapak Kepala Desa sudah mulai sembuh, coba Bapak berjalan-jalan
di tepi desa Pabayaman ini, cobalah lihat suasana pantai. Di sana Bapak akan bertemu dengan anak-anak nelayan yang bertelanjang dada. Sebagian di antara mereka hidup dengan menderita sekali. Jangankan untuk membeli pakaian, untuk makan saja pun rasanya susah. Mereka benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan. Hampir setiap hari mereka berjemur di pantai mencari kerang, memungut ikan-ikan kecil yang tersasar di pasir, kemudian menjualnya untuk makan sehari-hari. Kadangkala mereka sudah tidak mempunyai ayah lagi atau ibu. Atau bahkan kadangkala mereka sudah yatim piatu. Nah, Bapak Kepala Desa, kalau kita mempunyai niat yang baik, mengapa kita harus memilih-milih sasaran? Banyak sekali sesama hidup kita yang membutuhkan pertolongan. Mengapa Bapak Kepala Desa harus memberikan uang kepeng perak itu kepada saya dan bukan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya? Bagaimana Bapak Kepala Desa? Bapak setuju dengan pendapat saya ini? Bapak Kepala Desa, mengapa Bapak menangis? Ada apa, Pak? Apakah ada kata-kata saya yang telah menyinggung perasaanmu? Saya terharu sekali, Nyai. Saya merasa lega dan bersyukur dapat bertemu dengan Nyai Paricara. Iya, memang benar, Nyai. Kata-kata Nyai telah menyinggung, telah menusuk ke dalam hati nurani saya. Sudah lama sekali saya menjadi kepala desa Pabayaman ini. Tapi saya hampir tidak pernah mau mengerti tentang penderitaan rakyat kecil. Saya hanya mengurus segala sesuatu di belakang meja. Sepertinya saya hanya bekerja untuk diri saya sendiri. Baiklah, Nyai. Baik. Saya akan mengikuti anjuran Nyai Paricara. Memang Nyai, untuk berbuat kebaikan, kita tidak perlu memilih-milih orang. Banyak sekali sesama hidup yang perlu kita tolong, yang tinggal bersama-sama kita, yang tinggal di dekat kita. Baiklah, Nyai. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu yang sangat berharga ini, Nyai. Nah, Bapak Kepala Desa, sekarang saya mohon diri. Mudah-mudahan penyakitmu segera sembuh, Bapak Kepala Desa. Kami mohon pamit. Iya. Silakan, Nyai. Mengapa Nyai tiba-tiba minta berhenti? Entahlah, Bapak Rakyat Pemintihan. Hati saya berdebar-debar. Saya tidak tahu mengapa. Tiba-tiba saja hati saya berdebar-debar. Saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Iya. Tadi saya menjadi sangat gugup. Dan akhirnya saya memecahkan cangkir minuman Bapak Kepala Desa. Barangkali Nyai agak kurang sehat. Saya tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini, Pak. Mungkin kau benar. Aku memang kurang tidur. Nafsu makanku juga berkurang akhir-akhir ini. Nyai harus menjaga kesehatan Nyai dengan baik. Kalau Nyai sendiri sakit, bagaimana bisa menolong orang lain? Terima kasih atas nasihatmu, Bapak Raki. Baiklah, ayo kita jalan lagi. Iya. Baik, Nyai, baik.
Ya. Ha ha. Ya. Masih belum tidur juga? Saya sudah tidur sebentar, Bapak Wali Kadep. Nah, ini, Nduk. Mungkin kau membutuhkan selimut ini. Dingin sekali udaranya di sini ya. Di sini anginnya kencang, Bapak Wali Kadep. Kalau begitu, kau bisa pindah ke belakang. Ayo tidur saja di belakang sana. Di sana tidak terlalu dingin. Tidak usah, Bapak Wali Kadep. Di sini saja. Bapak Wali Kadep. Ya? Mengapa lama sekali ya pulangnya? Maksudmu Nyai Paricara? Sabar. Tenang saja. Nanti sebentar lagi Nyai Paricara kembarnya masih mengantuk. Lelah dan mengantuk. Tapi dia belum bisa melupakan pertemuan dengan ibunya dalam mimpi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.